Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Padang dengan NIM 0101193100. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7. Ini adalah praktek ceramah dari mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah di bawah asuhan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Ajhar Sitompul MA. Dan teman-teman, adapun judul ceramah saya pada kesempatan kali ini yaitu kegalauan dalam menghadapi masalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini tidak lepas dengan yang namanya permasalahan hidup, baik itu hidup di lingkungan keluarga, masyarakat, pekerjaan, bahkan lingkungan pendidikan. Nah, berbagai macam problematika silih berganti kita temui. Kadang masalah kecil, sedang, hingga masalah yang besar yang membuat kita itu tidak sanggup untuk menanggung beban masalah yang besar yang kita hadapi, sehingga menjadikan seseorang itu putus asa dan menjadikan hatinya itu tidak tenang, tidak tentram, dan bahkan tidak bahagia. Dan tentunya semua manusia yang berakal pasti pernah merasakan yang namanya masalah. Tapi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai orang mukmin, jangan pernah takut untuk menghadapi masalah yang menyebabkan kegalauan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Masya Allah. Jadi teman-teman, saat kita mendapatkan sebuah musibah, saat kita mendapatkan sebuah masalah, yakinlah bahwa Allah percaya bahwa kita itu mampu untuk menyelesaikannya. Kita bisa hadapinya dengan tenang dan yakin bahwa Allah akan menolong kita untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Karena teman-teman, sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada yang namanya kemudahan. Nah, yang menjadi pertanyaan nih teman-teman, apa sih itu galau? Nah, galau ini yaitu satu kata yang tidak asing lagi nih kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, galau ini yaitu perasaan cemas, bimbang, ataupun kalut yang ada dalam diri seseorang karena suatu hal atau masalah yang sedang menerpa dalam kehidupannya. Nah, galau ini merupakan salah satu penyakit hati nih teman-teman, yang bila dibiarkan ataupun tidak ditangani nih, itu akan sangat berbahaya. Hadis Nabi Muhammad SAW dari Imam Tabrani dari Abu Umamah menyebutkan bahwa Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tardu bi qada'ika wa taqna'u bi adha'ika, yang artinya bahwa Allah itu akan menolong setiap hambanya. Jadi artinya itu, ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, ya Allah, yang yakin akan bertemu denganmu,
yang ridho dengan ketetapan-Mu ya Allah, dan yang merasa cukup dengan pemberian-Mu ya Allah. Nah, ini merupakan doa yang bisa kita bawakan nih teman-teman saat kita menghadapi sebuah masalah yang menyebabkan kita itu berlarut-larut dalam kegalauan. Nah, kalau ditanya, bolehkah kita galau? Nah, jawabannya boleh teman-teman, tetapi jangan sampai berlarut-larut hingga menjadikan kita ini lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada dasarnya sifat ini merupakan fitrah yang dimiliki oleh kita ini sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan akal pikiran. Nah, dalam kehidupan di sekitar kita ini pasti ada nih yang tidak sanggup menghadapi getir pahit dan susahnya menjalani kehidupan hingga menjadikan dirinya lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meninggalkan Allah saat kita menghadapi sebuah masalah, teman-teman. Karena saat kita meninggalkan Allah, saat kita menghadapi sebuah masalah, kita akan stres, kita akan bingung nih bagaimana cara menghadapi masalah, bagaimana cara solusinya agar masalah ini cepat selesai. Nah, itu sangat tidak dianjurkan. Justru saat kita mendapatkan sebuah masalah, semakinlah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa bekerja keras, berdoa, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Ini merupakan Quran surah Al-Baqarah ayat 153, teman-teman. Jadi saat kita menghadapi masalah, mari kita sama-sama berdoa, beribadah, sholat, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merasa masalah ini tidak sanggup kita hadapi, kita sebagai seorang mukmin tidak perlu galau dan gelisah, teman-teman, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan penawar ataupun obat dari kegalauan, dari kegelisahan yang kita rasakan. Jawabannya yaitu Al-Qur'an. Dan tidak juga lupa disertai dengan doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gundah gulana dan rasa sedih. Ini merupakan hadis riwayat Bukhari dan ini merupakan doa yang bisa kita bawakan saat kita merasa galau. Nah, ini merupakan doa yang bagus juga untuk kita, teman-teman. Nah, Al-Quran merupakan mukjizat. Mengapa saya bilang Al-Quran sebagai penawarnya? Karena Al-Quran ini merupakan mukjizat dan banyak orang sudah membuktikan bahwa dengan membaca, menghayati, mempelajari Al-Quran, maka hati dan pikiran kita itu akan menjadi tenang dan tentram. Dan bagi teman-teman yang belum bisa nih atau belum bisa membaca ayat suci Al-Quran, cukup saja memperhatikan, mendengarkan atau murojaah atau bahkan murattal Al-Quran, insya Allah hati dan pikiran kita akan tenang dan insya Allah juga akan mendapatkan solusi dari masalah apa yang sedang kita hadapi saat ini. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surah Yunus ayat 57 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada tidak lain yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, begitu dahsyat untuk kita yang membaca Al-Quran, nikmatnya itu sangatlah kita rasakan, teman-teman. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita merenung. Marilah selama nafas kita ini masih berhembus, kita menyempatkan untuk selalu membaca maupun mempelajari makna yang terkandung dalam Al-Quran, teman-teman. Insya Allah segala masalah yang kita hadapi akan dengan mudah kita lalui, teman-teman. Mungkin cukup sekianlah ceramah singkat yang saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran buat saya pribadi maupun teman-teman sekalian. Akhirul kalam, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.